Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam Kak. wabarakatuh. Halo Kak. Oke, baik. Gimana nih kabar teman-teman sekalian? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik Kakak. Oke, Oke. Alhamdulillah baik Kak. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Febriani Madesen selaku asisten dosen kalian di praktikum mata kuliah pemrograman web. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari, teman-teman akan mempelajari HTML. Nah, untuk HTML sendiri itu merupakan Hypertext Markup Language. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke dalam penjelasan ataupun materi HTML ini sendiri, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari praktikum ini. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari praktikum ini agar teman-teman dapat mengenal struktur dasar-dasar HTML itu seperti apa, dan juga teman-teman dapat memahami fungsi elemen dasar HTML seperti heading, paragraf, gambar, dan juga link. Serta nanti diharapkan bahwa teman-teman dapat mampu membuat halaman web sederhana menggunakan HTML. Nah, alat dan bahan yang teman-teman akan gunakan nanti itu modul, komputer, dan juga code editor, yakni Visual Studio Code. Teman-teman sudah download Visual Studio Code-nya? Sudah Kak. Kak, sudah ada. Oke, baik. Oke, apa sih itu HTML? Nah, jadi teman-teman, HTML itu panjangan Hypertext Markup Language. Jadi HTML itu bukan merupakan bahasa pemrograman, tapi merupakan Hypertext Markup Language. Nah, ini itu merupakan bahasa standar untuk membuat dan juga menyusun halaman website ya teman-teman nanti. Nah, kemudian untuk teks editornya itu nanti teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Dan di sini fungsi dari Visual Studio Code itu sendiri itu untuk menulis, mengedit, dan juga menyusun kode-kode HTML. Nah, di sini ada web browser. Fungsi dari web browser ini nanti kedepannya sangat-sangat berguna karena nanti kode-kode HTML teman-teman susun di program atau di Visual Studio Code itu nanti akan teman-teman render atau teman-teman tampilkan di sebuah web browser. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi melihat web browser yang ada di tampilan yang saya tampilkan ini. Mungkin teman-teman di sini tidak asing dengan Chrome dan lain-lainnya. Nah, web browser ini nanti kita akan gunakan untuk membuat HTML atau merender hasil dari halaman HTML yang teman-teman sudah buat. Nah, nanti teman-teman juga bebas nih menggunakan web browser apapun itu. Nah, jadi teman-teman, untuk praktikum kali ini, teman-teman akan mempraktekkan apa sih tek-tek dasar atau elemen-elemen dasar untuk membuat halaman website menggunakan HTML. Nah, nanti teman-teman tidak asing dengan menggunakan tek-tek seperti tag HTML, tag body, tag p, dan juga tek-tek lainnya yang dimana di setiap elemennya ini memiliki opening tag dan juga closing tag. Oke teman-teman, jadi teman-teman silakan buka text editor teman-teman yaitu Visual Studio Code. Di sini kita akan langsung membuat dokumen HTML di Visual Studio Code. Kemudian bisa membuka nih Visual Studio Code teman-teman dan teman-teman mulai membuat file baru. Gimana caranya teman-teman membuat file baru? Jadi teman-teman tinggal klik new file dan teman-teman beri nama index.html. Nah, untuk memulainya kita menggunakan dasar dokumen HTML seperti ini. Nah, nanti teman-teman langsung saja klik shift dan juga satu atau tanda seru. Dan teman-teman langsung enter. Kemudian di sini sudah terlihat
adanya doctype atau dokumen HTML dasar yang dimana ini itu dapat dikatakan merupakan template dari dokumen HTML itu sendiri. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa memberikan nama title dari halaman webnya teman-teman. Misalnya, di sini teman-teman langsung saja, karena ini pertemuan pertama, teman-teman taruh pertemuan pertama untuk title-nya. Nah, kita sisipkan terlebih dahulu itu, lalu kita masuk kembali kepada modulnya. Nah, untuk modulnya sendiri, teman-teman bisa lihat nih di sini, kita disuruh untuk membuat P atau tag P, yang dimana tag P ini, teman-teman bisa isi dengan kata atau kalimat hello world. Nah, bagaimana teman-teman bisa lihat hasil dari eh, kode teman-teman? Teman-teman tinggal klik kanan aja, kemudian open with Salver. Nah, selamat untuk teman-teman. Teman-teman sudah bisa membuat halaman website teman-teman yang pertama. Jadi di sini hello world-nya nampak. Nah, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 5 elemen penting di dalam HTML. Yang pertama ada heading. Nah, untuk heading ini ada heading 1 sampai heading 6. Jadi semakin besar headingnya, maka tulisan atau judul atau heading itu sendiri semakin kecil. Kita langsung praktekkan saja. Nah, misalnya di sini untuk jadi teman-teman perlu ketahui bahwa heading pertama ini sangat cocok untuk digunakan menjadi judul di setiap konten yang ada di halaman webnya teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman ingin menggunakan heading 6 nih. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil juga tulisan yang akan nampak di halaman webnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Mari kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini P, nah itu merupakan tag paragraf ya teman-teman, seperti tadi yang sudah kita lakukan yaitu P Hello World. Atau mungkin kalau ingin terlihat seperti paragraf asli, teman-teman tinggal terus saja lorem dan enter. Itu teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada A. Nah, tag A ini merupakan tag hyperlink. Nah, teman-teman bisa nih menaruh link di dalam tag A ini. Misalnya, teman-teman bisa membuat halaman website teman-teman yang baru. Misalnya, index2.html. Nah, teman-teman bisa nih taruh halaman websitenya teman-teman yang kedua ini ke dalam Have ini. Kemudian teman-teman langsung taruh saja di sini keterangannya ini halaman kedua. Nah, mari kita lihat
hasilnya seperti apa. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi, untuk tag A itu berfungsi ketika nanti teman-teman ingin melakukan perpindahan halaman dari halaman yang satu ke halaman yang lain menggunakan tag A itu dengan mengisi link dari halaman itu sendiri atau nama dari halaman itu sendiri. Kemudian, teman-teman juga bisa menaruh gambar. Nah, untuk menaruh gambar itu teman-teman bisa menggunakan tag image. Nah, tag image ini teman-teman, sebelum teman-teman implementasikan tag image, disarankan bahwa teman-teman sudah memasukkan suatu gambar ke dalam folder pertemuan pertama ini. Seperti ini, saya sudah menaruh gambarnya. Tinggal nanti teman-teman langsung eh, langsung masukkan saja tag image-nya. Kemudian teman-teman masukkan eh, nama dari gambar itu di dalam SRC ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung lihat hasilnya di halaman web teman-teman di web browser. Nah, ini sudah tampak ya teman-teman di halaman webnya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga dapat menggunakan tag all, tag all, dan juga tag lil. Nah, untuk tag all itu biasanya digunakan ketika daftarnya itu tidak berurutan. Misalnya, daftar belanja dan juga daftar menu makanan. Nah, kemudian ada tag all. Tag all ini biasanya digunakan, bukan biasanya, tapi memang digunakan untuk daftar yang berurutan. Misalnya, seperti langkah-langkah dan juga instruksi-instruksi lainnya. Nah, kemudian ada tagline. Tagline ini singkatan dari list item. Nah, ini itu digunakan untuk tiap item di dalam daftar, baik di dalam daftar all maupun di dalam daftar all. Langsung saja kita praktekkan, teman-teman. Untuk penggunaan tag all itu kita bisa gunakan seperti ini. Nah, karena tag all itu merupakan tag yang tidak berurutan, maka di dalamnya itu ada, misalnya kita taruh tag wheel ini, misalnya ada apel, ada jeruk, ada mangga, seperti itu. Kemudian kalau untuk tag all, ini merupakan tag yang berurutan. Misalnya, seperti untuk instruksi ataupun langkah-langkah. Misalnya, untuk masak air, kita ambil panci. Langsung run saja. Nah, ketika sudah di running, di sini untuk tag ult sendiri, itu dia merupakan daftar yang tidak terurut, maka dia tampaknya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk tag all sendiri itu merupakan tag yang digunakan untuk daftar yang terurut. Misalnya, seperti panci, kita mau membuat air nih, masak air, tentu saja kita harus membutuhkan menyiapkan dulu panci, menyiapkan dulu airnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan tag all, yang dimana di dalamnya juga ada tag il nih, tapi dia bakal otomatis menggunakan angka karena dia merupakan daftar yang terurut. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman punya langkah-langkah selanjutnya, nah itu bakal terurut tuh 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Nah, kemudian di sini ada taglil. Nah, taglil itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa taglil bisa masuk ke dalam, digunakan di dalam tag all dan juga tag all. Nah, bisa juga digunakan single nih, di luar dari tag all dan tag all. Seperti ini dia tampaknya. Seperti teks strong, yang dimana teks strong ini digunakan ketika misalnya teman-teman ingin membuat sebuah teks yang tebal di dalam websitenya Hah, teman-teman.
Kemudian untuk tag I ini sendiri itu merupakan tag untuk misalnya teman-teman ingin mengirimkan teksnya teman-teman di halaman website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan tag I. Nah, kemudian ada tag highlight. Kita langsung saja coba teman, kita langsung saja coba ya. Kita langsung saja coba, teman-teman bisa coba seperti ini. Nah, untuk jika teman-teman ingin eh, membuat teks yang tebal, teman-teman bisa menggunakan teks strong. Nah, kemudian, jika teman-teman ingin memiringkan teks suatu teks di dalam website teman-teman, teman-teman tinggal menggunakan I aja, tag I, miring. Nah, kemudian misalnya nih teman-teman ingin membuat sebuah website informasi. Nah, di website informasi itu tentunya banyak hal yang sangat penting atau informasi-informasi yang sangat penting. Tentunya teman-teman membutuhkan highlight. Nah, bagaimana sih caranya untuk meng-highlight sebuah teks atau tulisan yang ada di dalam website teman-teman? Nah, teman-teman bisa menggunakan mark. Teman-teman bisa menggunakan tag mark yang dimana ini merupakan tag untuk kayak stabilo begitulah. Biasanya kita bilangnya highlight seperti itu. Kemudian apalagi teman-teman juga bisa menggunakan textdel. Textdel itu merupakan tag yang dimana untuk mencoret teks yang ada di websitenya teman-teman dan juga ada ins atau garis bawah. Langsung saja kita coba. Di sini ada del. Tag del ini untuk mencoret nih teks. Jadi mencoret teks atau mencoret kalimat yang ada di website teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan text in untuk menggarisbawahi hal-hal atau kalimat-kalimat yang penting yang ada di website teman-teman. Nah, kita lihat langsung saja kita lihat nih. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Kalau Ada teman-teman Kak, bisa lihat, oke. ada Kak, Nah, ada di sini kelihatan. ya benar. Di sini kan dia secara tertulis secara baris ya. Nah, bagaimana sih caranya agar nanti dapat eh, dibaca dengan baik atau dibaca dengan kayak lebih enak lah dibaca. Itu teman-teman bisa nih menggunakan BR di setiap kalimat ataupun di setiap paragraf ataupun di setiap kata yang teman-teman taruh. Nah, itu fungsi BR ini untuk em, melakukan baris baru atau memberi baris baru di setiap kata yang teman-teman em, tulis di dalam websitenya teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya kita lihat nih. Nah, jadi kalau seperti ini kan terlihat rapi ya. Jadi jangan lupa kita teman-teman nanti menggunakan BR. Oke, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Permisi Kak, saya mau tanya. Iya, silakan Ali. Eh, saya masih kurang mengerti tadi Kak. Jadi kira-kira apa fungsinya itu tag head di HTML Kak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi teman-teman, fungsi head sendiri di dalam HTML itu merupakan sebuah tag yang dimana nanti di tag itu dia itu berisi informasi tentang halaman web dan juga informasi seperti judul halaman yang tadi kita sudah praktekkan. Di sini ada title. Bentar, saya perlihatkan ya teman-teman. Nah, jadi fungsi tag head sendiri itu dia itu untuk menampilkan sebuah informasi utama seperti title dari websitenya teman-teman seperti ini yang tadi kita isi yaitu pertemuan pertama. Dan dia itu bersifat em, berisi informasi tentang halaman web lah pokoknya seperti itu. Jadi apabila nanti ya seperti itu. Oke Kak,
Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Ali untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan lagi selain Ali? Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya yang ingin bertanya kepada teman-teman semua. Mengapa sih kita menggunakan heading 1 hingga heading ke-6 dalam HTML? Jadi kalau menurut saya setelah mendengar penjelasan dari kakak itu, mengapa kita menggunakan heading 1 sampai heading 6 itu karena untuk menunjukkan hierarki ataupun kepentingan kepentingan dari suatu judul di web itu. Jadi misalkan kalau misalnya ada judul yang menggunakan tag H1 itu merupakan judul utama dari websitenya itu. Sementara untuk penggunaan tag-tag heading 2 dan seterusnya itu merupakan subjudul yang ada di dalam web tersebut, Kak. Mungkin itu yang saya tanggap, Kak. Oke, jawaban yang sangat bagus dan sangat tepat. Terima kasih ya Ali untuk jawabannya. Ya, benar teman-teman. Jadi, heading pertama itu biasanya kita gunakan untuk judul utama atau judul dari sebuah konten yang ada di website teman-teman. Oke, teman-teman, kita telah masuk ke akhir dari praktikum kita pada hari ini, yang dimana kita dapat simpulkan bahwa HTML itu merupakan bahasa dasar. Jadi merupakan HTML itu merupakan Hypertext Macro Language yang dimana dia itu adalah bahasa dasar yang dapat kita gunakan untuk membuat dan juga menyusun tampilan halaman website. Nah, untuk HTML ini sendiri, seperti yang kita sudah praktekkan tadi, dia itu bekerja dengan menggunakan tag-tag tertentu untuk menampilkan teks, untuk menampilkan gambar, tautan atau link, dan elemen-elemen lainnya. Oke, baik teman-teman. Kita sudah sampai ke akhir praktikum hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya harap teman-teman tetap semangat untuk hari ini, bahkan untuk pertemuan praktikum kita ke depannya. Dan cukup sampai di sini. Jika ada salah kata dan juga tindakan yang telah saya lakukan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Baik.